Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita perwali yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah Umar bin Khattab menyelidiki gubernurnya yang tak pernah setor pajak. Umar bin Sa'ad mendatangi Khalifah Umar dari Homs ke Madinah. Tak sedikit sahabat Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi gubernur di era Umar. Karena diduga korupsi dipecat dan hartanya disita negara. Suatu ketika Umar membidik Umair bin Sa'ad al-Ansori yang dianggap menyalahi aturan. Gubernur miskin yang menenun jubahnya sendiri dalam buku Uyun al-Hikayat min Qasas As-Solihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Imam Ibnul Jauzi dikisahkan kala itu Umar bin Sa'ad al-Ansori diutus Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur Homs. Sudah setahun ia menjabat, namun tak mengirim berita kepadanya. Kirimlah surat kepada Umair, karena demi Allah saya lihat dia sudah menyalahi aturan. Isinya, jika surat ini sampai kepadamu, maka datanglah kemari. Sambil engkau bawa harta hasil pengumpulan fa'i dari kaum muslimin. Perintah Khalifah Umar kepada sekretarisnya. Usai membaca surat itu, Umair bergegas mengambil tasnya. Kemudian di dalamnya dia masukkan bekalnya dan piringnya dan menggantungkannya perlengkapan pribadinya. Kemudian dia mengambil tongkatnya. Setelah itu dia segera berangkat berjalan kaki dari Homs ke Madinah. Begitu sampai Madinah, kondisi warna tubuhnya sudah pucat dan wajahnya kusut penuh debu, sedangkan bulu-bulu di wajahnya sudah memanjang. Kemudian dia masuk menemui Khalifah Umar dan memberi salam. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Umar bertanya, bagaimana kabarmu? Umar menjawab, bagaimana menurutmu kondisiku? Bukankah engkau lihat diriku berbadan sehat dan saya membawa dunia yang saya tarik tali-tali ke kangnya? Apa yang engkau bawa? Tanya Umar yang menyangka dia membawa banyak harta. Saya membawa tasku yang di dalamnya saya letakkan bekalku dan piringku untuk makan, dan saya jadikan tempat air untuk mencuci kepala dan bajuku, juga tempat airku untuk wudhu dan minum, dan tongkat yang saya gunakan menopang tubuh serta menjadi senjataku jika ada orang jahat yang menyerangku. Demi Allah, dunia hanyalah seperti itu. Engkau datang ke sini berjalan kaki? Ya. Tidak adakah seorang muslimin yang memberikan seekor kuda yang bisa engkau naiki ke sini? Mereka tidak memberikannya dan saya pun tidak memintanya kepada mereka. Sangat buruk sekali sikap orang-orang muslimin di tempat tugasmu itu. Bertakwalah kepada Allah, hai Umar. Allah telah melarang kita berbuat ghibah, sementara saya melihat mereka menunaikan sholat subuh. Apa yang membuatmu tidak mengirim kabar sejak lama, dan apa yang telah engkau lakukan? Mengapa engkau tanyakan itu, wahai Amirul Mukminin? Ujar Umair balik bertanya. Subhanallah, budak yang disebut pemimpin kita oleh Umar bin Khattab. Umar berkata, seandainya saya tidak khawatir akan membuatmu sedih, niscaya saya tidak ingin memberitahukan tentang mengapa saya tidak mengirim surat kepadamu. Yang telah saya lakukan saat saya datang ke Homs adalah saya mengumpulkan orang-orang yang terpercaya di sana.
Kemudian saya tugaskan mereka untuk mengumpulkan harta fa'i mereka. Dan setelah harta itu terkumpul, saya salurkan kepada orang-orang yang berhak. Seandainya dalam harta tersebut ada hakmu, niscaya saya bawa hakmu ke sini. Apakah engkau membawa sesuatu harta untuk kami di sini? Tanya Umar lagi. Tidak, jawab Umair. Umar berkata kepada sekretarisnya, buatkanlah surat tugas yang baru untuk Umair. Umair berkata, apa yang saya lakukan itu bukan untukmu, juga bukan untuk seorang pun setelahmu. Demi Allah, saya sebelumnya tidak mau menerima jabatan itu, dan saat ini pun saya tidak mau menerimanya. Saya bahkan telah berkata kepada seorang Nasrani, Allah menghinakanmu, dan inilah yang engkau sedang berikan kepadaku, hai Umar. Karena hari-hari yang paling berat bagiku adalah saat engkau memberikan tugas kepadaku sebagai gubernur. Kemudian Umair meminta izin untuk pulang. Maka Umar pun memberikannya izin untuk kembali ke rumahnya. Jarak rumahnya beberapa mil dari kantor Umar. Setelah Umair pulang, Umar pun berkata kepada sekretarisnya, saya melihat dia sudah melakukan pelanggaran. Umar selanjutnya mengutus seseorang bernama Al-Harits dan dia memberikan 100 dinar kepadanya sambil memerintahkan, pergilah ke rumah Umair. Kemudian bersikaplah seperti tamu. Jika engkau melihat suatu bukti penyimpangan, segera engkau kembali ke sini. Sedangkan jika engkau melihat kondisi ekonominya sangat sulit, berikanlah kepada 100 dinar ini. Al-Harits segera berangkat ke tempat Umair. Setelah sampai, dia melihat Umair sedang duduk sambil merapatkan bajunya ke tembok. Dia pun segera mengucapkan salam kepadanya. Umair berkata, turunlah dari kendaraanmu saudara, semoga Allah merahmatimu. Dia pun segera turun. Kemudian Umair bertanya, dari mana engkau? Dari Madinah. Bagaimana kondisi Amirul Mukminin saat engkau tinggalkan? Ya orang soleh, bagaimana kondisi kaum muslimin saat engkau tinggalkan? Mereka juga orang-orang soleh. Bukankah Umar telah menjatuhkan hukuman hudud? Benar, dia telah menghukum anaknya karena melakukan perbuatan yang melanggar syariat, sehingga anaknya itu mati. Umar berkata, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada Umar. Saya mengetahui dia berlaku keras karena kecintaannya kepadamu. Umar bin Khattab sulit ditiru. Kemudian Al-Harits tinggal selama 3 hari di rumah Umair. Saat itu keluarga Umar hanya memiliki 1 potong roti gandum, dan keluarga Umar pun mengkhususkan roti gandum itu untuk tamunya. Sementara mereka menahan lapar hingga mereka kelelahan. Akhirnya Umar berkata kepada tamunya, engkau telah membuat kami kelaparan. Jika engkau ingin berangkat dari tempat kami, maka silahkan. Al-Harits selanjutnya mengeluarkan dinar-dinar yang dia bawa dari Umar. Kemudian dia berikan kepada Umar sambil berkata, Amirul Mukminin mengutusku untuk memberikan ini kepadamu. Gunakanlah harta ini untuk keperluanmu. Mendapati hal itu, Umar berteriak, saya tidak memerlukan harta ini, tolong kembalikan kepada Umar. Selanjutnya istri Umar berkata, engkau bisa mengambil jika engkau memerlukannya, dan jika engkau tidak memerlukannya, engkau bisa berikan kepada orang-orang yang menurutmu memerlukannya. Umar berkata, demi Allah, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk menyimpan dinar-dinar ini. Mendengar itu, istrinya menyobek sebagian kain pelapis yang dia pakai. Kemudian memberikan selembar sobekan kain itu kepada Umair, yang digunakan Umair untuk menyimpan dinar-dinar itu. Selanjutnya Umair membagi-bagikan dinar itu kepada anak-anak para syuhada. Kemudian dia kembali ke rumah, dan utusan itu menduga dia akan diberikan bagian dari dinar-dinar itu. Tapi Umair berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Amirul Mukminin. Al-Harits pun kembali menemui Umar, dan Umar bertanya kepadanya, apa yang engkau lihat? Dia menjawab, saya melihat Umar dalam keadaan sangat kesulitan.
Apa yang dia lakukan dengan dinar-dinar itu? Saya tidak tahu. Umar kemudian menulis surat kepadanya. Jika suratku ini segera datang ke tempatku, Umar pun segera berangkat ke tempat Umar dan langsung menemuinya. Saat bertemu dengannya, Umar melontarkan pertanyaan kepadanya. Saya bersumpah engkau harus menjelaskan kepadaku tentang apa yang telah engkau lakukan dengan dinar-dinar itu. Umar berkata, saya telah gunakan untuk kepentingan diriku. Umar berkata, semoga Allah merahmatimu. Kemudian Umar memerintahkan untuk memberikan dia 1 wasak atau 122,4 kilo bahan makanan dan 2 baju. Mendapati hal itu, Umar berkata, tentang makanan itu saya tidak memerlukannya. Saya telah meninggalkan 2 syak atau 2,4 kilo gandum di rumahku hingga saya dapat makan darinya, dan rezeki yang lain datang. Karena itu Umar tidak mengambil bahan makanan itu. Sedangkan tentang 2 pakaian Ummu Fulanah kekurangan pakaian, maka dia pun mengambil 2 pakaian itu dan kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah peristiwa itu Umar meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Berita kematiannya sampai kepada Umar dan Umar pun merasa kehilangan dan mendoakannya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjalan bersama orang-orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman Baqi. Selanjutnya dia berkata kepada para sahabatnya, hendaknya kalian mengungkapkan apa angan-angan kalian dalam kesempatan ini. Seorang lelaki berkata, saya berharap saya punya uang untuk digunakan membebaskan budak segini dan segini. Sahabatnya yang lain berkata, saya berharap mempunyai uang untuk digunakan berinfak fisabilillah. Dan yang lain berkata, saya berharap punya kekuatan fisik yang lebih sehingga bisa menimba air Zam-Zam untuk memberi minum para jamaah haji. Sedangkan Umar berkata, saya berharap mempunyai sahabat seperti Umair bin Sa'ad yang kemudian saya pinta dia menjadi pejabat untuk mengurus kepentingan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.